Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, Sarwo Sarwi ini selalu hadir untuk Anda, pemirsa di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa sebetulnya dalam dunia pewayangan selalu ada banyak sekali local wisdom yang bisa kita pelajari sebagai refleksi dari berbagai macam masalah sosial yang ada di antara kita. Ki Dalang, Ki Rohmat Hadiwijoyo masih bersama kita dan masih bisa kita ikuti juga kicauannya di Twitter @rhadiwijoyo. Mantap Mas itu. Mantap, kita follow, ya kan? Nah, ini sebetulnya tantangan dunia pedalangan. Anda kan Ki Dalang kan profesinya sebagai dalang toh. Tantangan terbesar supaya tetap bisa bertahan, nggak cuma bertahan tapi juga tetap bisa memberikan impact yang besar dalam dunia media serba modern ini apa, Mas? Kita kembali ke prinsip Twitter tadi. Jadi Twitter itu kan sebuah sarana untuk mempromosikan gagasan-gagasan yang brilian. Iya. Itu sama dengan wayang juga. Kalau dibumikan lagi ibarat pada sebuah senar untuk jemur itu loh. Jadi bisa dijemur pakai handuk, bisa dikasih jaket kulit untuk jemur. Nah, itulah fungsinya daripada media wayang ini. Bisa dititipin oleh cerita macam-macam, semacam Sarwo Sarwi di pedalangan begitu. Jadi harus bisa menjadi media untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Yes. Nggak cuma mendongeng. Tidak hanya mendongeng. Nah, untuk itu kita akan mengangkat banyak sekali pesan di kesempatan kali ini dan kita akan bahas nanti bersama dengan dua orang tamu kita, dua orang sahabat lama yang sudah bersama kita cukup lama. Yang pertama ada Pak Indria Samego, pengamat politik dari Cides. Selamat datang, Pak. Terima kasih Mas Farhan. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kapan terakhir nonton pertandingan sepak bola, Pak? Iya, sayang sekali tidak terlalu menarik karena lebih banyak konfliknya. Sepak bola nasional. Tapi itu. jangan-jangan sebetulnya mirip dengan ini konstelasi politik Indonesia sebenarnya. Ya mungkin itu potret kecil dari politik Indonesia. Waduh, makanya seru. Berikutnya juga ada Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Saya kalau menyebut nama lengkapnya mesti nyontek, tapi saya lebih enak menyapa Mbak Dani. Apa kabar Mbak Dani? Baik Mas Farhan. Mbak Dani yang tampil cantik malam hari ini. Beliau ini adalah peneliti di Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat datang. Dan kedua orang tamu istimewa kita ini akan membahas sebuah kisah yang punya atau menjadi inspirasi dari bahasan kita. Kisah apa Ki Dalang? Jadi malam ini kita kan masih tahun baru nih, masih anget juga kan. Jadi kita melakukan resolusi. Oh ya, resolusi kan. Jadi ini saya tulis di edisi Bisnis Indonesia 8 Januari 2012. Mengenai resolusi Sang Resi. Jadi Begawan Ciptoning itu juga dia melakukan resolusi bagaimana ke depannya supaya Pandawa itu bisa jaya kan begitu. Selama dia melakukan kesalahan 12 main dadu, dibuang ke hutan 12 tahun. Dia merenung, menekan resolusi. Kan begitu. Nah, inilah yang diharapkan di bangsa kita ini dengan berbagai konflik di 2011 ini kita harus mengadakan resolusi, yaitu dengan kejujuran. Nah, biasanya nih kalau berdasarkan penelitian yang saya baca, resolusi itu terasa begitu kuat komitmen untuk dilaksanakannya di bulan pertama setiap tahun. Begitu masuk Februari Maret udah kendor lagi semuanya. Tapi apakah kita sebagai bangsa sudah mudah segitu kendornya kah? Atau kita masih punya tekad kuat untuk selalu melakukan resolusi di setiap saat? Kita akan ikuti dulu kisah dari resolusi Sang Resi bersama dengan Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Pagelaran ing dalu puniki
wayang Purwa kabudayan Jawa nedya babar surasane momot pitutur luhur kanggo melar tumrap ngahurip Rahmat Hadi Wijaya Medhar sabda Purwa madya lan wasana panterwaca samendang tatan karempit widodha nirasang saya. Buta Pandhawa tata Gadiwisaya Indriaksa Sara Maruta wah Mamang Murka wonten pangandikan ngajauh nyuwun wis pirang dina anggone awake dhewe mapan ana ing repat kepanasan kene. 4 Miturut pitungan kula rikalanggam menika sampun wonten 3 candra rikalanggam niki. 3 sasi. Ha inggih sinuwun. Uba rampe logistik kira-kira cukup ora yen awake dhewe ngenteni jawabane para dewa. Gelem ngulungake Bathari Supraba apa ora? Nggih sinuwun. Bahan logistik sampun cekap. Mamang Murka wonten pangandikan jauh sinuwun. Aku krungu tembang rawat-rawat binandunging Karna yen to tepas wetan kono ing Gunung Indrakila ya ning Guwa Mintaraga ana nom-noman kang gentur tapane. Menurut informasi Facebook sing tak tampa nom-noman mau bakal gawe horeking jagat. Mula aja nganti sasar susur. Barengi syukur bagi ganggu gawe wong dadi setiaku. Mamang Murka wonten pangandikan Adewa sinuwun. Sira Jawati kangelan jujuka ing Indrakila kana. Ganggunen cara becik yen ora iso kowe tak paringi purba klan Wasesa. Mbah carane nggonmu golek cara piye supaya jugar nggone nom-noman ing tapa menawi ngaten kula nyuwun pamit nyuwun.
Oh. 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 Woi. Woi. Ouch! Ah! Woi! Wah! Oh! Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduan rimang ong lelena tanpa kanin mengku dyahutama lelena tanpa kanin mengku dyahutama. Wah, abot tanggung jawabku kon gawe rusakan ana ing Gunung Indrakila. Kamangka ngrusak hutan kuwi pakaryan kang nyebal kelawan hukum. Alas mengko yen tak rusak bakal nuwuhake banjir ana desa kang ana ngisoring Gunung Indrakila. Nanging kepiye iki perintah saka bos. Yah najan abot tak tindakane muga supaya ra nyolowadi tak mimba celeng bekasaan. Iki ora sing ngerti yen aku iki Mamang Murka. Sekaya lek sengkono ya. Ciptane aja kaget aku yang rusak ha. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Baby No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari Air Mancur. Tansah marep pamoring suksma
Sinok maya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ora patut banget ana kewan kang rusak tetanduran ana kiwa tengening Gunung Indrakila. Sejatine aku ngeman ora kena adeking begawan ciptaning mateni sesamaning makhluk. Nanging pakartimu kang ngrusak tetaning para tetani tak timbang saka asas manfaat kowe jelas kelanggar hukum. Wis aja gilang-gilang kemu tak lepas sing jemparing marganing patimu celeng bekasan. Yento desa padesan sekitaring Indrakila tentrem ayem saka kapribawane panembahan kang mapan ing asrama ning Gunung Indrakila. Yah nang aku ngerti sapa jatimu. Aja kaget tak kembari buron wanamu. Pawongan kang jumujuk ana ing Indrakila. Sapa kowe sanak? Yo ora tedeng aling-aling aku bakal goleki buronku celeng sumurupa kang bisa mateni celeng iku jemparinge kang tumuk saka jemparingku. Mula iki sing mateni celeng iku aku. Aja gegabah panembahan. Tak kira sapa wae ngerti yen tuwa buru ya panjenengan ingsun iki wis gaweane tukang bedak ana tengah ngono. Mula iki buronku. Ya yen pancen iki beburonmu gawanan kono. Adeking begawan ciptaning ora nguja golek beburon wana kang kaya ngene dapuran celeng iki. Nanging aku ora kekilapan. Sapa kang prapta ana ing Indrakila kene ora liya ratu ning para Jawata. Badar jare wujud.
Ger putra ulun Permadi ngaturaken pangebekti kunjuk pukulun. Yo ulun ora kekilapan. Yen to prapta ulun ing Indra Kila kene hanyatakake kang sepisan. Adeking begawan ciptan ingkang gawe geger ing gara-gara ing kayangan jebul pamadyaning Pandhawa. Ana parigawe apa, Nger? Inggih menika sejatosipun manunggal anggen kula resolusi pados pangampunan nalika semanten para kadang Pandhawa ingkang sampun 12 taun nglampahi wonten tengahing wana. Ingkang mekaten kula badhe ngupadi supados benjang tumapaking perang Baratayuda kelawan Kurawa. Para Pandhawa sageta unggul ing yuda. Ya kulup. Yen pancen kaya mengkono kang dadi penjaluk kita, ulun bakal ngijabahi sang jagat saisine. Ger Arjuna kula wonten pangendika kang dawuh pukulun. Ana parigawe kayangan ring kalenggan iki Rana Raja Yaksa. Newata kawaca kang bakal njaluk tetunggalaning widodari ya kuwi Betari Supraba. Nger yen kuwi iso ngrampungi newata kawaca ana ganjaran kang kanggo piandelmu ya kuwi panah Pasowati. Mula yen raja kesuwen mendhak kayangan kanggo jag-jaganing para yaksa. Wis ulun makayangan ngestakaken dawuh pukulun. Ayo! Jagone Dewa, ayo Betari Supraba tak jaluk nyoh tampanana. Awas. Janjang Andak weh. Waduh. Os. Wah. Os. Wah. Wah.
Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Nah pemirsa, kembali kita di Sarwo-Sarwi Pedalangan Indonesia. Tadi di bagian pertama kita sudah melihat bagaimana kisah resolusi sang resi, kisah tentang Resi Ciptaning yang merupakan samaran dari Arjuna toh? Nah bagaimana sebetulnya inti kisah dari resolusi ini? Jadi setiap manusia itu kan pernah mengalami kesalahan dan fatal gitu kan. Dan suatu saat waktu saya interview pekerjaan waktu masih lulus dari sekolah dulu, ditanya tuh bingung, pernahkah kalau sampean membuat kesalahan dalam hidup Anda kan gitu. Nah karena dalam sebuah kalau kita membuat resolusi itu kita harus mengakui kejujuran terhadap kekurangan dan kesalahan kita kan gitu. Iya. Waktu itu Pandawa kan main dadu kalah itu. Iya betul. Tanpa bisa ngontrol, akhirnya dibuang oleh si Kurawa. 12 tahun. Akhirnya Pandawa itu diwakilkan dengan si Harjuna melakukan introspeksi dengan resolusi jangan sampai keturunan anaknya nanti ikut-ikutan seperti para Pandawa kan gitu. Iya. Akhirnya dia minta kepada dewa, dia merenung di Gunung Indrakila bahwa dia mengakui semua kesalahan, tidak akan main dadu lagi, sehingga apa yang akan dicita-citakan nanti dalam perang Baratayuda melawan Kurawa dia satu bisa menang. Terus yang kedua, dia bisa menjadi tetunggulaning para dewa. Jadi raja andalannya. Akhirnya dapat pusaka satu yaitu Pasopati. Iya. Nah, begitu udah ngakuin kesalahannya, dia udah membuat suatu resolusi ke depan, dites oleh dewa. Oke, kalau kamu udah mantap, ini di kayangan ada musuh nih, Prabu Newata Kawaca. Coba pakai senjatamu yang saya kasihkan tadi, bisa nggak membunuh raksasa tadi yang mau minta si Suprobo tadi kan gitu. Iya. Akhirnya bisa dikalahkan oleh si Begawan Ciptaning atau si Harjuna. Nah itu jadi kita dalam mengakuin sebuah kesalahan introspeksi kita harus jujur. Satu, jangankan kelas kita, si Paul Krugman pun menulis di Hera Tribun belum lama ini, kesalahan negara Barat itu apa? Dia itu menganggap defisit itu sebuah problem, padahal sebetulnya defisit itu bukan problem, it's just matter of cash flow kan gitu. Iya. Yang problem itu adalah penganggurannya itu nggak makin besar. Iya. Akhirnya membuat depresi ekonomi. Nah akhirnya tidak mengakui kejujuran pengangguran besar tadi. Akhirnya apa? Solusi yang diberikan oleh negara-negara Barat tidak pernah selesai. Akhirnya apa? Di Italia gulung tikar, di Spanyol, Yunani. Itu apa? Karena resolusi yang itu. Maka dalam tulisan saya ini sebuah resolusi itu harus mengangkat kejujuran dan mengakuin kesalahan yang telah diperbuat gitu Mas. Baik, terima kasih Ki Dalang. Saatnya saya akan membahas masalah ini dengan hal aktual yang ada di hadapan kita. Mbak Dani, saya ingin menyoroti sekarang ini mengenai resolusi kita sebagai sebuah bangsa. Rasanya saya sebagai generasi muda, generasi yang baru sekali mengalami sebuah gejolak masyarakat di tahun 98, itu ada hal yang menarik ketika saya berbagi cerita kisah 14 tahun yang lalu dengan seorang sahabat saya yang sama-sama menyerbu gedung DPR waktu itu. Seru ya? Iya. Tapi ingat nggak pertanyaan pertama kita di antara kita sendiri ketika Presiden Soeharto menyatakan mundur, kita saling bertanya-tanya. Terus kita seakan-akan sebetulnya tidak tahu sebetulnya apa sih yang kita mau, ya kan? Nah, apakah hal itu masih terjadi sampai sekarang? Kebingungan ini. Iya, Mas Farhan, ketika kita bicara resolusi, yang sering kita dengar itu kan yang familiar di telinga kita itu kan resolusi Dewan Keamanan PBB dan segala macam. Tetapi saya pikir resolusi dalam konteks kita malam ini adalah
kita bicara tentang bagaimana kita secara bersama-sama sebuah kesepakatan. Saya pikir resolusi mengandung kesepakatan bersama tentang tujuan apa yang ingin kita umumkan atau tegaskan atau kita ingin capai bersama. Dan ini adalah kemudian kita pertanyakan seperti Mas Farhan bilang bahwa tujuan awal atau kesepakatan awal kita ketika era awal reformasi itu seperti apa. Dan yang menarik dari konteks wayang ini kan adalah bahwa resolusi memang betul bahwa kita harus ada semacam kejujuran dan tekad kuat untuk bagaimana mengimplementasikan, merealisasikan apa yang kita resolusikan itu. Nah, justru dari apa yang kita dengarkan bersama tentang cerita malam hari ini, yang menarik adalah bahwa ternyata para kesatria yang kita anggap memiliki integritas, katakanlah di sini Yudhistira yang konon katanya darahnya putih, tapi ternyata dia tidak bisa menahan godaan tentang untuk taruhan. Taruhan dadu dalam konteks ini kan juga simbol bahwa seorang pemimpin itu hendaknya tidak melakukan tanda kutip taruhan yang justru mempertaruhkan. Kalau di situ adalah mungkin ada kerajaan, ada Drupadi mungkin. Tetapi kalau dalam konteks kita tarik sekarang adalah mempertaruhkan hal-hal yang untuk kepentingan rakyat bersama gitu. Jadi nggak fair buat rakyat ketika di aras elit itu pemimpin mempertaruhkan sesuatu justru yang kontraproduktif dengan kepentingan rakyat gitu. Jadi saya melihat bahwa semangat atau filosofis dari cerita ini adalah ketika kita tarik dalam konteks sekarang adalah mempertanyakan bagaimana ketulusan, bagaimana kesungguhan para pemimpin kita untuk menjaga amanah rakyat ini. Jika kemudian amanah ini kemudian ditafsirkan, kemudian diperlakukan justru tidak untuk kepentingan rakyat, itu adalah kemudian yang terjadi adalah seperti kemudian taruhan dadunya kalah. Kemudian Pandawa, kemudian salah satunya adalah Janoko harus bertapa selama 12 tahun dan sebagainya. Ada konsekuensi-konsekuensi ini. Yang menarik ada pertanyaan kita adalah kalau dalam konteks Pandawa kita melihat ada semacam kesadaran, ada semacam menerima konsekuensi dari apa yang ia pertaruhkan atau dia jalani tadi, dan itu adalah bagian tirakat, itu adalah bagian kita untuk menuju resolusi itu. Oke, itu sebuah pendekatan atau penjelasan sangat filosofis ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ketika kemudian bahwa apa yang terjadi 14 tahun yang lalu itu kan membawa sebuah misi. Betul. Oke. Sebuah misi pasti ada mission statement-nya juga. Kalau saya kembali ke tahun 1945, mission statement-nya adalah sangat simpel, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kemudian tapi ternyata terselewengkanlah menjadi sebuah demokrasi terpimpin, Nasakom dan lain-lain. Kemudian ada koreksi lagi tahun 66, maka kemudian ternyata berubah menjadi sebuah politik dan ekonomi yang monoloyalis. 98. Apakah sudah ada penyelewengan dari koreksi tersebut, Dr. Indria? Iya, saya kira agak berbeda sedikit dengan pertanyaan Mas Farhan tadi tentang kemana kita akan pergi itu. Iya. Jadi artinya gini, apakah perjuangan kita di tahun 98 tuh masih kontekstual nggak sih dengan yang sekarang, atau kita mesti bikin sesuatu yang baru lagi? Begini, jadi sebetulnya kan perjuangan itu adalah satu cara, bukan tujuan. Nah, tujuannya sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu siapapun yang memimpin Republik ini mestinya merujuk ke sana dan menjadikan itu sebagai visi utama bagi negara bangsa Indonesia ini. Cuma masalahnya kan dari pemimpin ke pemimpin berikutnya mereka mencoba menafsirkan sendiri, melakukan inovasi politik yang sekian puluh tahun itu menjauhkan rakyat dari kekuasaan, dari negara. Kalaupun ada yang punya pengaruh pada rakyat, pengaruhnya itu lebih banyak beban daripada manfaat itu. Nah,
sebetulnya kita melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto adalah dalam rangka itu, mengingatkan bahwa Indonesia ini harus jalan terus, pemimpin boleh berganti, demikian juga seterusnya. Tapi kembali lagi bahwa apa yang disebut demokrasi ekonomi, demokrasi politik gitu ya, itu sebetulnya sudah ada di dalam secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi prakteknya itu distorsi sedemikian rupa sesuai dengan interpretasi dari elit itu. Iya. Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang, tentu saja kita tidak pernah mengalami satu proses kemajuan yang linier. Ya, yang ada adalah seperti berputar-putar, lingkaran setan di situ, memutar lagi, kembali lagi, pemimpin baru ini lagi. Demikian juga terhadap misalnya keinginan melakukan perubahan-perubahan yang sekarang harus seperti PSSI lah gitu ya. Jadi harus ada impeachment, kemudian proses dipilih lah. Nah, bagi teman-teman yang optimis tentang impeachment dan segala macam, mungkin itu adalah jalan terbaik, tetapi ini akan menimbulkan kontradiksi dalam masyarakat yang saya kira akan ada dikotomi, ada pro dan kontra, dan akhirnya energi kita untuk berpikir lebih positif, lebih menuju perbaikan kalah oleh sekedar perubahan. Nah, kita tidak mau bahwa perubahan hanya sekedar perubahan. Jadi sebetulnya kita sebagai bangsa, kita tahu apa yang kita mau. Sebetulnya sudah ada itu. Sudah tahu kita sudah ada ini. Platformnya itu sudah ada. Sudah ada, ya. Ada di pembukaan Undang-Undang 45. Mbak Dani, pertanyaan singkat aja ini. Apakah itu artinya kita punya keinginan yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan kita sekarang? Saya pikir esensi dari pertanyaan Mas Farhan tadi itu adalah ketika kita bicara soal resolusi, ketika kita bicara mau mengadakan perubahan, itu kan ada tahapan-tahapan, salah satunya pastinya yang ada yaitu refleksi. Nah, di dalam refleksi saya pikir di sana muatannya pasti kita ada kesediaan diri untuk mengkoreksi, ada kesediaan diri untuk mengkritisi. Ketika itu sudah ada, itu tidak cukup kuat juga gitu. Artinya ketika kita kemudian membuat semacam resolusi untuk sebuah perubahan, di dalamnya juga termasuk menerima konsekuensi-konsekuensi yang ada. Termasuk ketika kita berbuat salah itu juga menerima konsekuensinya untuk dihukum dan sebagainya. Dan termasuk juga jangan-jangan ketika kita berbuat salah, layar kita malah belok jauh dari tujuan kita sebelumnya, ya, atau sebenarnya. Baik, coba kita bahas nanti ya. Barangkali kalau kita sudah melihat resolusi kita lihat kemampuan kita dengan merefleksikan diri kita bisa menjawab, mampukah kita mencapai cita-cita kita, resolusi kita. Masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Bebe No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Ya, kita bahas lagi yuk tentang resolusi ini. Saya ingin ke Kidalang dulu. Kidalang, kalau Kidalang tadi bicara soal sebelum kita resolusi harus ada kejujuran. Mbak Dani tadi mengingatkan adanya refleksi dulu. Artinya gini loh Kidalang, gimana caranya kita bisa mengakui bahwa kita jujur? Apa nih? Nggak semudah itu kan? Jujur itu kan datang dari nurani, Mas. Kan apa aja saya jujuran gitu kan, yang tahu kan diri sendiri kan gitu. Biasanya setelah jujur diikuti oleh tobat nasuha.
Yaitu tobat yang betul-betul pasrah terhadap Gusti. Wah, bener aku udah mengakuin salah. Dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi, kan gitu. Tidak ada gunanya resolusi tanpa tobat nasuha. Nasuha, betul. Oke, baiklah. Ini apa Pak Indria? Jangan-jangan ada hubungannya dengan hobi bangsa kita berdoa rame-rame. Bentar-bentar doa rame-rame, bentar-bentar doa rame-rame. Ya, saya kira itu sebagian dari kaum Nahdiyin ya. Oke. Ya, yang punya tradisi semacam itu. Oke. Memang kita nggak bisa salahkan juga. Nah, kalau misalnya kemudian diangkat ke fora yang lebih luas, mungkin itu lebih bagus. Kata orang, ya, doa sendirian itu kurang manjur. Kalau doa bersama tentu saja akan lebih diterima itu. Ya, semoga seperti itu. Tetapi yang penting adalah jangan sampai mempolitisasikan doa itu. Sebab kalau doa dipolitisasi, kumpul-kumpul, nanti lama-lama, ya pertama orang akan jenuh juga. Yang kedua, kumpul-kumpul orang itu kan ada biayanya. Nah, jadi jangan sampai uang yang memang tidak mudah didapatkan lewat pajak atau sumber-sumber yang lain, kemudian dibelanjakan begitu saja hanya untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Jadi kita mestinya menghentikan tradisi-tradisi yang kurang berhemat itu. Nah, tapi dalam kehidupan sosial politik, seremoni menjadi sangat penting loh. Bukan sekedar basa-basi. Artinya memang rasanya seperti basa-basi, tapi ketika itu tidak ada, bisa jadi orang merasa, loh, kok nggak ada? Nah, ya mungkin itu budaya juga, Mas Farhan. Budaya kita yang suka seremoni, mulai dari 4 bulan di perut, 7 bulan, sampai itu. Sampai 100 hari meninggal dikenal bangsa kita suka upacara itu. Nah, sehingga kalau tidak ada upacara itu, kemudian ada yang bertanya-tanya. Tetapi menurut saya kebudayaan kan bisa berubah. Walaupun itu membutuhkan waktu yang lama. Esensinya apa kalau begitu sebetulnya perubahan ini? Ya, esensinya perubahan itu seperti tadi saya katakan, menuju perbaikan. Kalau perubahan hanya sekedar berubah, nah ini kembali tadi lingkaran setan. Jadi perubahan itu harus menuju perbaikan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan sekedar berubah. Iya, jangan sekedar berubah. Wow. Itu penting loh, karena sering kita melakukan perubahan tanpa memikirkan esensi dari perubahan itu sendiri. Harus memberikan perbaikan, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mbak Dani, kalau begitu, apakah kita sebagai masyarakat di level manapun gitu, punya kejujuran untuk melakukan hal itu? Ya, harusnya. Itu idealnya kan seperti itu, Mas. Faktanya? Ya, kita tahu pada saat ini kondisinya justru mengatakan sebaliknya, misalnya seperti. Nah, tadi Mas Indria bilang bahwa kita memang lekat dengan acara-acara seremonial, ritual-ritual. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat itu, bahwa sebetulnya di dalam acara yang seremonial itu terkandung makna yang dalam. Artinya ritual-ritual itu bukan berarti tidak ada maknanya. Nah, cilakanya hari ini makna itu kemudian terabaikan, yang tinggal hanyalah ritual-ritual. Ritual refleksi akhir tahun, saya pikir seluruh lembaga di negara ini melakukan refleksi akhir tahun. Dan kemudian diikuti dengan resolusi. Nah, yang saya suka dari ritual setiap lembaga di akhir tahun ini adalah ritual menghabiskan anggaran. Ya, itu salah satu. Itu saya senang sekali itu. Salah satu dari tapi gini, menghabiskan anggaran tapi ada itu diperuntukkan untuk rakyat banyak dan itu untuk bermanfaat bagi itu bagus. Tetapi kalau menghabiskan anggaran tetapi di sana ada boros dan bocor dan tidak ada untuk kemaslahatan masyarakat, itu justru yang kita pertanyakan. Dan saya pikir kesenjangan antara refleksi dan resolusi ini kemudian justru menegaskan kepada kita bahwa kita ini jangan-jangan hanya berhenti pada tahap ritual dan seremonial saja. Salah satu ritual atau seremonial penting adalah pemilihan umum. Itu sangat penting. Demikian juga pemilihan kepala daerah. Itu juga ritual yang sangat penting. Ritualnya bahkan sangat formal gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat, Pak Indria,
itu sebagai sebuah ritual yang merupakan bagian dari perubahan menuju ke arah yang lebih baik, bukan menjadi bagian dari sebuah vicious circle. Ya, kalau saya mungkin menafsirkan pemilu itu bukan ritual, tetapi adalah sebuah proses tahapan yang harus dilakukan. Karena kita memang sudah memilih demokrasi, dan demokrasinya demokrasi yang lebih konkret gitu ya. Sehingga pemilihan umum adalah sebuah keharusan, keniscayaan. Di situ pemilihan umum adalah proses. Nah, masalahnya adalah bagaimana proses itu kemudian dimaknai secara sungguh-sungguh oleh para elit politik itu, bukan sekedar upacara. Nah, ini masalahnya, karena banyak orang yang penting sudah dipilih lewat pemilu, setelah itu terserah para elit gitu kan. Jadi akhirnya pemilihan umum itu tidak lebih dari sekedar proses. Padahal pemilihan umum adalah satu konsekuensi dari demokrasi begitu. Kalau bicara soal konsekuensi, pemilihan umum kan salah satu tujuannya adalah untuk menangkap dan mendengar suara rakyat, suara mayoritas mau tidak mau. Nah, ketika suara mayoritas itu berubah-berubah, jadi pemilihan umum adalah memilih orang yang nantinya menjadi wakil rakyat, karena tidak mungkin demokrasi kita langsung terus-terusan ada wakil rakyat. Dengan demikian ada mandat dari rakyat kepada yang terpilih itu, bahwa Anda itu duduk di Senayan atau duduk di eksekutif, presiden atau bupati, gubernur, harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemilih. Mestinya begitu. Nah, ini persoalannya karena mungkin sejarah politik kita ini masih dipengaruhi oleh sejarah kerajaan, sehingga seolah-olah kekuasaan yang diperoleh itu merupakan sesuatu yang tidak lepas dari usaha pribadi masing-masing, entah lewat cara-cara yang persuasif atau lewat cara mempengaruhi dengan uang dan segala macam, sehingga ketika pemilihan umum itu sudah terjadi, maka putus hubungan antara pemilih dengan yang dipilih. Ini problemanya. Padahal bahkan seharusnya itu hubungan terus-terusan. Bahkan yang terpilih merasa ini adalah wangsit. Iya, bisa ya kan? Wangsit di gunung di Garut itu jangan-jangan yang digali-gali. Nah, kembali ke pertanyaannya, kalau begitu, apakah sah atau apakah wajar apabila kan pemilu kan 5 tahun sekali. Iya. Ini baru 2 tahun kita udah mulai, wah nggak percaya, ayo turunin ganti lagi, kita pemilu lagi gitu. Itu kan suara itu sering sekali terdengar nih. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar sebetulnya juga tidak ada larangan untuk melakukan pemakzulan. Iya. Ya, hanya melewati proses yang makin kesini makin dipersulit. Tetapi kita sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis, demokrasi ini bukan sekedar proses itu saja, tetapi bahwa selanjutnya ada take and give, ada sharing gitu. Nah, yang hilang dalam masyarakat kita adalah take and give. Kalau sudah take terus gitu kan. Nah, jadi tidak ada sharing. Kalau nggak mau give dirampok. Nah, dikhawatirkan kalau sharing ini hanya merugikan dari kekuasaan atau mengganggu kekuasaan. Ya, atau mengebiri kekuasaan. Nah, Mbak Dani, artinya gini, kalau resolusi itu bicara soal perubahan, resolusi itu bicara soal kejujuran, refleksi dan lain-lain, apa parameternya sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita telah tiba di titik resolusi kita? Atau memang tidak, secara hakikatnya memang kita tidak akan pernah mungkin mencapai resolusi itu supaya usaha kita tidak pernah berhenti? Ya. Saya pikir salah satunya adalah mengembalikan ke hakikat atau makna dari resolusi itu sendiri. Artinya dalam resolusi, dalam refleksi itu selalu ada makna di sana. Nah, ketika makna itu dimanipulasi, ketika pemilu itu kemudian suara rakyat dimanipulasi bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi justru rakyat dimanipulasi untuk sekedar sarana untuk mencapai kekuasaan saja, itu maka yang terjadi adalah ini akan seperti lingkaran setan. Tetapi ketika kita ada semacam kejujuran kolektif, seperti yang di awal ini kita bicarakan, maka mungkin kita bisa sedikit berharap bahwa kualitas misalnya dalam konteks pemilu itu akan sedikit berubah. Tapi ya itu tadi, untuk membuat kejujuran kolektif ini menjadi konkret, ini kita butuh perangkat macam-macam. Perangkat.
bukan perangkap. Bukan. Jadi kita butuh perangkat macam-macam. Salah satu mungkin kebijakan, tetapi kebijakan ini pun juga rentan dengan manipulasi juga. Jadi kalau kita kembalikan lagi dalam isi pembicaraan kita, maka bisakah kita jujur terhadap diri sendiri, jujur secara kolektif untuk mengatakan bahwa bangsa ini butuh refleksi secara terus-menerus, dan kemudian resolusi itu kemudian tidak hanya berhenti pada tahapan seremonial. Ki Dalang, ternyata resolusi itu filosofis sekali ya. Betul. Gimana pandangan Ki Dalang menutup bagian kita ini? Jadi yang setelah melakukan resolusi harus lebih baik dari yang kemarin. Penuh Ya. konsisten, kejujuran, dan kerja keras. Kita resolusi bukan hanya tidur atau malas-malasan. Kerja keras supaya lebih baik, better than yesterday kan gitu. Gitu. Mudah-mudahan Sarwo-Sarwi Pedalangan pun semakin hari semakin memberikan hal yang makin baik untuk pemirsa di rumah dan di seluruh Indonesia. Demikian episode kali ini. Mudah-mudahan di episode mendatang kita akan selalu bisa memberikan yang lebih baik lagi di Sarwo-Sarwi Pedalangan Indonesia. Terima kasih Pak Indria, terima kasih Mbak Dani, Ki Dalang, matur nuwun, dan tos jarak jauh, dan ini IP3+1. Terima kasih loh ya. Iki IP3++. Sampai jumpa di episode mendatang dari Sarwo-Sarwi Pedalangan Indonesia. Sarwo-Sarwi Pedalangan TVRI Pranyata datang kendhat gluri budaya Jawi nyawiji manunggaling cita rasa budaya.